Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dewana Ayuda Suara Mahardika dari UPTD SMP Negeri 2 Riau Silip. Berikut adalah video rekaman aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif yang saya laksanakan secara daring menggunakan platform Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, Sehat. alhamdulillah. Ya, puji syukur, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat secara virtual. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata budaya positif sebagai tugas dari program pendidikan guru penggerak. Sebelumnya izinkan saya share screen dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah muncul belum? Sudah Bu Dewan? Udah, Bu. Oke. Nah, jadi aksi nyata ini adalah salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak. Ini modul 1.4. Nah, pada pemaparan materi hari ini, ada beberapa konsep yang akan saya sampaikan. Yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini ada dua perbandingan. Yang pertama, pendidikan zaman kolonial Belanda dan pendidikan paradigma baru. Nah, pada pendidikan zaman kolonial Belanda, dulunya rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya, dan itu pun untuk kepentingan kolonial Belanda. Sedangkan pada pendidikan paradigma baru, pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, pada pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, berikut dijelaskan beberapa profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berhak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sekarang pelajar kita ini dituntut menjadi seperti ini, Bapak Ibu ya. Berikutnya, nah, disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik.
Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, maupun hukuman. Nah, yang berikutnya kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Yang pertama ada bertahan hidup. Nah, apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang sifatnya fisiologis, seperti kesehatan, rumah, dan makan. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kebutuhan di mana orang akan memenuhinya untuk tetap bertahan hidup, sehingga dapat bertahan dari segala situasi dan kondisi. Nah, tindakan yang dilakukan baik sesuai nilai-nilai keyakinan atau yang dilakukan demi untuk bertahan hidup. Untuk kebutuhan kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini bisa juga disebut kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga termasuk keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, ataupun di mana kelompok kita tergabung. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Biasanya mereka akrab dengan orang tua dan belajar karena suka pada gurunya ataupun belajar kelompok. Nah, untuk kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini maksudnya adalah kebutuhan pengakuan dan kemampuan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau menjadi terampil, sehingga diakui atas prestasi dan keterampilan. Nah, dalam kebutuhan ini, maka seseorang berkeinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Nah, keinginan ini juga meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak yang memiliki kebutuhan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Nah, biasanya anak terlihat rapi dan sistematik serta selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, untuk kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Ini maksudnya kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Ini adalah maksudnya kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa dengan teman-teman. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Dan mereka juga akan berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal yang disenanginya. Nah, setelah memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini, jelas bahwa anak-anak itu akan melakukan sesuatu atau tindakan baik-baik dan buruk untuk memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Nah, demi mencapai kebutuhan hidup, anak-anak akan melakukan tindakannya baik maupun buruk. Oke, berikutnya motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu berdasarkan KBBI. Nah, motivasi ini terbagi dua. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, dan yang kedua, motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Nah, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Atau juga murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapat imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain.
Dan untuk motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, ini murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Ya, berikutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, apabila diberikan hukuman. Kita mendisiplinkan anak dengan hukuman akan menyebabkan yang pertama itu menyakitkan. Yang kedua tidak nyaman, memaksa, murid pun jadi takut, murid menyembunyikan kesalahannya, dan yang terakhir murid menjadi rendah diri. Nah, apabila kita memberikan penghargaan sebagai cara untuk mendisiplinkan mereka, juga termasuk identitas gagal. Kenapa? Karena hasilnya tidak efektif. Bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Nah, jika kita melakukan mendisiplinkan siswa dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, kita lihat di sini, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, apa saja ciri-ciri restitusi? Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang ketiga, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Dan yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, di sini kita lihat perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, murid datang terlambat ke sekolah. Nah, hukuman. Yang pertama, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Yang kedua, guru marah-marah terhadap murid, sehingga murid jadi takut. Yang ketiga, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Nah, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi, yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang berikutnya yaitu posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, apa saja yang dimaksud dari 5 posisi kontrol ini nanti akan kita lihat penjelasannya langsung lewat video. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi pada saat guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, ada kalimat seperti ini. Aturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nanti guru tersebut memposisikan dirinya sebagai untuk sebagai pembuat rasa bersalah akan ada kalimat seperti ini. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, jadi itu membuat siswanya itu merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Sebagai teman akan ada kalimat, ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Nah, terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, jadi itu ya.
Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, jadi tadi sudah kita saksikan bersama video contoh penerapan dari 5 posisi kontrol. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol tersebut, ada yang namanya identitas gagal dan identitas berhasil. Nah, untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu termasuk ke identitas gagal. Sedangkan untuk sebagai teman, pemantau, dan manajer masuk ke identitas berhasil. Karena apalagi sebagai manajer, hasilnya itu nanti akan menguatkan watak atau karakter dari peserta didik. Nah, jadi sekarang kita sudah sedikit paham ya bagaimana caranya memposisikan kontrol kita sebagai guru pada saat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Nah, yang berikutnya keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Nah, perhatikan gambar, ada 2 gambar di sini. Yang pertama ada mengapa kita memiliki aturan memakai helm saat naik motor. Dan juga mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman saat naik mobil. Nah, apakah Bapak Ibu bisa menjawabnya? Coba Bapak Ibu, saya bertanya di sini, mengapa kita memiliki aturan memakai helm saat naik motor? No, Bapak Ibu? Ya, Pak Norpiar, silakan. Demi keselamatan, Bu. Oke, demi keselamatan. Untuk pertanyaan kedua, Pak Norpiar, mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman? Maaf, Pak Norpiar masih mute. Demi keselamatan. Ya, demi keselamatan juga ya pastinya ya. Nah, jadi kita yakin kalau kita pakai helm atau pakai sabuk pengaman, kita pasti selamat. Ya. Nah, di sini ada kalimat, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau kita meyakini sesuatu, kita pasti akan melakukannya. Tapi kalau kita melakukannya hanya karena aturan atau tata tertib sekolah, biasanya siswa itu agak malas-malas. Nah, kecuali dia tahu, ini kita kembali ke konteksnya peserta didik. Kalau peserta didik itu tahu datang terlambat itu sesuatu yang tidak baik, dia meyakini itu. Nah, dia pasti akan datang tepat waktu. Tapi kalau hanya dilakukan untuk menaati aturan, saya yakin di sini murid itu akan terus-terus datang terlambat. Nah, bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas ini
perlu dibuat di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Tidak hanya keyakinan kelas, sebenarnya bisa keyakinan pada saat belajar ataupun keyakinan sekolah. Nah, guru bersama-sama murid membuat keyakinan kelas tersebut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas di sini? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat dan berupa pernyataan universal. Sesuai dengan kondisi kelas, kemudian dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan. Nah, langkah-langkah merumuskan keyakinan kelas tersebut. Yang pertama, guru mensosialisasikan dulu tentang keyakinan kelas kepada siswa. Kemudian siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Yang ketiga, guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang telah ditulis. Yang keempat, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Yang kelima, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan yang keenam, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini ada contohnya, contoh keyakinan kelas. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Disiplin dan bersikap jujur. Saling tolong-menolong dan hidup rukun dengan teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Ada 3 tahapan untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kalimatnya biasanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi akan kembali saya tampilkan video. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu
bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu, demikian tadi video contoh penerapan segitiga restitusi. Di sana di video tadi juga sudah ditampilkan langkah-langkahnya. Nah, jadi tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini yaitu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, tanggung jawab, jujur, peduli, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kuis, di sini saya ingin meminta saran dan tanggapan serta masukan dari Bapak Ibu tentang materi yang saya sampaikan pada hari ini. Silakan Pak. Ya, Bu Dewana, ini pada dasarnya sudah sangat bagus presentasinya. Ini tentang budaya positif ya Bu Dewana ya? Ya, betul Pak. Ya, kalau pelaksanaan budaya positif itu memang banyak. Nah, terutama sebenarnya penekanannya sih salah satunya itu di segitiga restitusi itu, di mana program untuk guru sosialisasi ini kan kalau bisa kita itu berada di posisi 3, 4, dan 5, 1 dan 2 itu rasa bersalah dan penghukum itu kalau bisa tidak ada lagi sebagai guru. Jadi intinya di situ, dan sekaligus sebenarnya budaya positif ini bagaimana kita mengembangkan hal-hal lainnya. Mudah-mudahan Bu Dewana juga punya, kalau kita sebenarnya kemarin itu saya juga sudah punya program-program, apalagi program untuk budaya positif. Misalnya kalau untuk budaya positif salah satunya kita laksanakan itu program, misalnya salah satu contoh, misalnya untuk literasi kelas. Memang literasi kelas ini itu sudah lama, tetapi kan bagi sekolah-sekolah yang lain itu kan termasuk kita masih baru juga, artinya mandek, apalagi di tahun 2019, tahun 2020 masa COVID, jadi memang kita harus lebih lagi meningkatkan masalah literasi, khususnya literasi. Kalau bagus sih numerasi, literasi dengan numerasi ini mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam budaya positif seperti itu. Jadi semangat aja, mudah-mudahan ada tanggapan atau masukan dari guru yang lain. Terima kasih Bu Dewana. Baik, terima kasih banyak Pak Nurbiar atas saran dan masukannya. Oke, Bapak Ibu, ada sedikit kuis di sini. Kita pakai Quizizz. Akan saya kirimkan link Quizizz-nya ke WhatsApp grup kita ya. Oke, baiklah, kalau begitu kita cukupkan saja ya Bapak Ibu ya, mengingat waktu juga. Nah, di sini hanya sekedar ice breaking aja lah ya, ice breaking, dan juga sebagai penutup. Nah, jadi saya stop share dulu. Nah, jadi untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi sekolah kita, dan bagi peserta didik kita khususnya. Baiklah Bapak Ibu, saya minta maaf atas beberapa kendala yang terjadi karena cuaca di Sungai Liat hujan lebat, guntur juga, jadi agak kurang mendukung. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, sekarang akan saya akhiri Zoom meeting kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Setelah saya tutup, Bapak Ibu boleh leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Foto dulu, Ojo. Foto dulu.